Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Hanum Lubis dengan NIM 2303481 dengan materinya yaitu resistivitas air dan tanah, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Nah, adapun untuk abstraknya itu sendiri, resistivitas air adalah tanah yang merupakan parameter penting dalam studi geofisika hidrogen dan rekayasa lingkungan karena memberikan informasi mengenai karakteristik kimia dan struktur pori satu medium. Nah, di mana air murni memiliki resistivitas tinggi, namun keberadaan ion terlarut dapat menurunkan secara signifikan sehingga nilai resistivitas air sering terjadi di indikator tingkat remineralisasi dan kualitas tanah. Air tanah itu, di sisi lain, resistivitas tanah dipengaruhi oleh komposisi mineral, tingkat kejenuhan air, porositas, temperatur, serta kandungan ion yang mengalir melalui ruangan pori. Nah, untuk pengukuran resistivitas pada berbagai kedalaman, memberikan gambaran distribusi lapisan bawah permukaan, memungkinkan identifikasi zona jenuh air, batas aquifer, serta potensi kontaminasi. Studi ini membahas hubungan antara resistivitas air dan tanah melalui analisis faktor pengaruh, yaitu metode pengukuran serta aplikasi dalam pemetaan bawah permukaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan resistivitas dapat digunakan sebagai indikator perubahan kondisi hidrogeologi, sehingga pendekatan ini berperan penting dalam eksplorasi air tanah, monitoring lingkungan, serta pengolahan sumber daya alam sebagai berkelanjutan. Nah, untuk pendahuluannya itu sendiri, resistivitas itu merupakan salah satu parameter fisika yang sangat penting dalam pemahaman karakteristik di bawah permukaan bumi, terutama dalam bidang geofisika, hidrogen, dan rekayasa lingkungan ini. Resistivitas air dan tanah memberikan informasi mengenai kondisi fisik dan kimia suatu medium, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan aquifer, tingkat kejenuhan air, kualitas air tanah, dan struktur lapisan geologi. Dan air murni memiliki resistivitas yang tinggi, namun ketika mengandung mineral terlarut, nilai resistivitasnya menurun secara signifikan. Di mana sementara itu, tanah memiliki resistivitas yang dipengaruhi oleh komposisi mineral, porositas, kandungan air, dan suhu. Variasi resistivitas pada berbagai kedalaman dapat memberikan gambaran mengenai distribusi lapisan bawah permukaan tanpa harus melakukan pengalihan langsung. Adapun rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimana karakteristik resistivasi air dan tanah pada berbagai kondisi fisik dan kimia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai resistivitas air dan tanah, seperti kandungan ion, porositas, temperatur, dan kadar air. Selanjutnya itu, bagaimana hubungan antara resistivitas air dengan resistivitas tanah dalam menggambarkan kondisi bawah permukaan. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis karakteristik resistivitas air dan tanah berdasarkan kondisi fisik dan kimia yang mempengaruhinya. Kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan terhadap nilai resistivitas pada berbagai kedalaman. Yang ketiga itu menjelaskan hubungan antara resistivitas air dan tanah dalam konteks pemetaan bawah permukaan. Adapun kajian teorinya itu, resistivitas itu merupakan salah satu parameter fisika yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu material dalam menghambat aliran arus listrik. Parameter ini menjadi sangat penting dalam studi-studi geofisika, hidrogeologi, dan teknik sipil dan lingkungannya karena dapat membantu dalam pemahaman karakteristik bawah permukaan tanpa harus melakukan pengalihan fisik. Resistivitas ini diukur dalam suatu satuan ohm meter dan dipengaruhi oleh berbagai karakteristik mineral seperti komposisi mineral, temperatur, densitas, tingkat kejenuhan air, serta kandungan ion tersebut. Nah, untuk metode pengukuran dan metode perhitungannya itu sendiri dilakukan untuk memperoleh nilai tahanan listrik dan medium bawah permukaan sebagai dasar dalam analisis hidrogen dan geofisika. Pada air, pengukuran resistivitas biasanya dilakukan menggunakan conductivity meter atau alat konduktivitas yang bekerja berdasarkan prinsip hubungan antara konduktivitas ρ dan resistivitas P. Air dengan kandungan ion tinggi akan menunjukkan konduktivitas yang besar sehingga resistivitas rendah.
Untuk tanah, pengukuran dilakukan menggunakan metode geolistrik dan sistem 4 elektroda yang terdiri dari elektroda arus dan elektroda potensial. Arus listrik diinjeksikan ke dalam tanah melalui dua elektroda arus dan sementara benda potensial diukur menggunakan dua elektroda potensial. Metode konfigurasi yang umum dipakai meliputi Wanner-Schaumblager dan dipole masing-masing memberikan sensitivitas yang berbeda terhadap variasi horizontal dan vertikal bawah permukaan. Untuk pengukuran lapangannya menghasilkan nilai resistitivitas semu yang kemudian diolah menjadi resistitivitas sebenarnya melalui pemodelan dan inovasi data. Dengan teknik ini, profil geolistrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi lapisan tanah, lokasi ekuifer, zona jenuh air, serta potensi kontaminasi. Untuk perhitungan resistitivitas air dan tanah menggunakan prinsip dasar hubungan antara arus listrik, perbedaan potensial, dan sifat fisik medium. Pada air, resistitivitas dihitung dari nilai konduktivitas yang diperoleh dari alat ukur dan dengan persamaan Rho sama dengan I per Rho, di mana P adalah resistitivitas ohm per meter dan Rho itu adalah konduktivitas listrik sekon per meter. Semakin tinggi nilai konduktivitas suatu air, maka semakin rendah resistitivitasnya. Pada tanah, resistitivitas dihitung berdasarkan prinsip geolistrik menggunakan persamaan umum, yaitu Rho sama dengan K dikali Pi per I. Sementara untuk konfigurasi Schlumberger atau faktor geometrik dihitung dengan K sama dengan V dikali AB per 2 kuadrat dikurang MN per 2 kuadrat per MN, di mana AB ini adalah jarak elektron arus dan NM adalah jarak elektroda potensial. Selain itu, untuk tanah berpori yang mengandung air, hubungan resistitivitas dengan kondisi fisik tanah dijelaskan dengan hukum Arrhenius, yaitu untuk selanjutnya itu ada resistitivitas air dan tanah beserta kedalamannya dalam bentuk Wakrab, di mana di sini itu 3 kedalaman yang berbeda, yaitu 2 meter, 5 meter, 10 meter, dan pada kedalaman 2 meter tanah memiliki sifat lembab dengan nilai potensial V sebesar 0,4 volt dan arus yang diinjeksikan 1 sebesar 0,010 ampere dengan menggunakan jarak elektroida A sama dengan 1 meter pada konfigurasi Wanner. Sementara itu, air pori tanah pada kedalaman ini memiliki konduktivitas sebesar 2 meter dan sebesar 0,10 ampere. Untuk 2 meter, 5 meter, dan 10 meter pada kedalaman 2 meter tanah bersifat lebih lembab dengan nilai perbedaan potensial V sebagai 0,5 volt dan arus yang diinjeksikan I sebesar 0,010 ampere. Dan untuk nilai resistitivitas tanah yang kedalaman 2 meter itu dihitung menggunakan persamaan sehingga diperoleh. Sementara itu, air pori tanah pada kedalaman ini memiliki konduktivitas besar sehingga resistitivitas air pada kedalaman 2 meter. Pada kedalaman 5 meter itu tanah cenderung lebih padat dan jenuh sehingga nilai beda potensial lebih kecil, yaitu 0,32 volt. Sama besar dengan 0,10 ampere dengan menggunakan elektroida yang sama. A sama dengan 10 meter, faktor geometri tetap. Dengan demikian, resistitivitas tanah pada kedalaman 5 meter dihitung menggunakan rumus yang sama sehingga diperoleh air pada kedalaman ini memiliki konduktivitas yang lebih tinggi, yaitu sehingga resistitivitas air dihitung sebagai nilai yang menunjukkan bahwa semakin dalam lapisan mineral terlarut semakin banyak sehingga resistitivitas air semakin rendah. Untuk rumus perhitungan yang digunakan, yaitu yang pertama ada rumus resistitivitas air di mana Rho air sama dengan 1 per Rho. Untuk yang kedua itu ada rumus resistitivitas tanah atau metode Wanner, Rho sama dengan K dikali V per I. Yang ketiga itu ada faktor geometrik Wanner, yaitu K sama dengan 2V dikali A. Untuk kesimpulannya itu sendiri, berdasarkan hasil pengukuran resistitivitas pada berbagai media, yaitu tanah kering, tanah lembab, dan air sumur, dapat disimpulkan bahwa resistitivitas sangat dipengaruhi oleh kandungan air, mineral terlarut, dan kedalaman medium. Tanah kering menunjukkan nilai resistitivitas paling tinggi dan berada pada kisaran 320 sampai 450 ohm per meter.
karena minimumnya kandungan air yang berperan sebagai penghantar listrik. Sebaliknya, tanah lembab memiliki resistivitas lebih rendah, yaitu sekitar 70-150 mikroohm, seiring meningkatnya kelembapan pada kedalaman yang lebih besar. Nah, air sumur memiliki resistivitas paling rendah yang berkisaran antara 8-20 miliohm karena tingginya kandungan ion-ion terlarut yang mempermudah aliran listrik. Adapun saran dapat saya sampaikan yaitu pengukuran resistivitas sebaiknya dilakukan pada variasi kondisi musim seperti musim hujan dan kemarau agar diperoleh gambaran lebih lengkap mengenai perubahan resistivitas terhadap perubahan kelembapan tanah secara alami. Yang kedua, ada penggunaan alat ukur resistivitas dengan resistivitas lebih tinggi direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, terutama pada lapisan tanah yang resistivitas rendah atau pada media air dengan kandungan mineral yang bervariasi. Ada pula yang ketiga itu perlu melakukan kalibrasi alat secara rutin, terutama sebelum pengambilan data di lapangan untuk meminimalkan kesalahan pengukuran yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan resistivitas. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya atau salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.